Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Andri Lubis. Pada video edukasi kali ini, saya ingin sedikit sharing mengenai dislokasi pada sendi bahu. Dislokasi maksudnya kepala lengan atas kita atau pasien keluar dari mangkoknya sehingga tidak pada tempat yang seharusnya. Ini ada ilustrasi pada slide yang bisa kita lihat. Pada slide sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa kepala lengan atas tidak pada tempatnya. Tidak di dalam mangkok sendi bahu seperti ini. Dan ini adalah keadaan yang tidak benar. Seharusnya kepala lengan atas atau namanya head humerus, dia berada di dalam mangkok yang disebut glenoid, sehingga sendi bahu bisa melakukan gerakan dengan baik. Mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena cedera. Apakah itu karena cedera akibat olahraga, atau kecelakaan, atau terjatuh? Biasanya pada posisi lengan atas atau lengan yang seperti ini. Jadi menjauhi badan, atau istilahnya abduksi, dan berputar keluar atau eksternal rotasi. Apabila ada gaya, misalkan terjatuh begitu, dan dia terdorong, maka kalau gaya tersebut terjadi dengan tiba-tiba dan sangat kuat, lengan atas bisa keluar dari mangkoknya. Ini yang kita sebut sebagai dislokasi. Ya, dan karena ini pada sendi bahu, maka disebut dislokasi bahu. Dislokasi ini harus segera ditangani. Sangat berbahaya apabila dislokasi dibiarkan berlama-lama. Karena apabila lengan atas tidak pada posisi yang seharusnya, tidak membentuk sendi yang baik, maka akan sangat sulit dikembalikan apabila sudah terjadi dalam waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, apabila ada teman atau saudara yang mengalami dislokasi bahu, segera bawa untuk mendapat pertolongan medis. Pertolongannya bisa sangat sederhana, sama sekali tidak memerlukan operasi. Kadangkala bahkan tidak memerlukan pembiusan. Hanya semacam pemberian sedasi ringan atau obat untuk melemaskan otot-otot secara ringan. Dan nanti dengan gerakan tertentu, sendi bahu akan kembali dibuat masuk ke dalam posisi yang baik. Jadi dikembalikan kepala lengan atasnya ke dalam mangkuknya seperti tadi. Dan sendi bahu akan bisa bergerak kembali dengan baik. Lalu apa bahayanya apabila ditunda atau tidak segera mendapat pertolongan medis? Bahayanya adalah dislokasi tadi bisa menjadi yang disebut dislokasi berkepanjangan, atau bahasa kerennya disebut neglected dislocation. Neglected dislocation atau dislokasi berkepanjangan ini karena kepala lengan atas berada di luar mangkok dalam waktu yang lama. Di Indonesia tidak jarang pasien baru minta pertolongan medis sesudah 1 minggu. Kadangkala ada 1 bulan atau bahkan beberapa bulan. Sehingga otot-otot sudah keras atau kontraktur dan sangat sulit untuk dapat dimasukkan kembali. Sebagai konsekuensinya, seringkali diperlukan tindakan operasi hanya untuk mengembalikan sendi bahu ke posisi semula. Sekalipun sudah dilakukan operasi, seringkali hasilnya tidak baik. Karena sendi bahu yang keluar terlalu lama akan mengakibatkan kepala lengan atas menjadi mati, yang kita sebut nekrosis, karena perdarahannya terganggu. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda apabila kita mengetahui ada teman yang mengalami dislokasi pada bahu atau bahunya keluar. Segera bawa untuk mencari pertolongan medis. Kalau datang pada saat yang awal, maka tindakannya cukup sederhana,
tidak memerlukan operasi dan dapat dikembalikan dengan baik. Tetapi bila terlambat, apalagi sudah terlalu lama, hampir selalu memerlukan operasi untuk mengembalikannya. Pada kesempatan yang lain, saya akan membagikan juga video edukasi mengenai dislokasi bahu yang terjadi berulang kali, yang kita sebut recurrent dislocation, dan bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan supaya tidak terjadi dislokasi yang berulang. Tapi pada kesempatan kali ini, saya mau mengingatkan agar kita senantiasa mengingatkan kepada teman yang mengalami dislokasi bahu agar segera meminta pertolongan medis, sehingga dislokasinya dapat segera dikembalikan, tidak memerlukan operasi, dan fungsi bahu dapat dijaga sehingga bisa seoptimal mungkin. Sampai di sini dan kita jumpa lagi pada video edukasi berikutnya. Salam sehat!